Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu ala rasulihi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam mata kuliah teknik perhitungan zakat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai zakat pertanian dan investasi yang disusun oleh saya sendiri, Muhammad Bayu Sofi, dan rekan kita Arsada Fitriati dan rekan kita Lailatul Musyarofah. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Zakat pertanian. Apa itu zakat pertanian? Zakat pertanian adalah salah satu jenis zakat yang memiliki tuntunan langsung dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat mal. Objeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, buah-buahan, dan lain sebagainya. Dasar hukum zakat pertanian terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Ketentuan zakat pertanian. Yang pertama, zakat ditunaikan pada waktu panen. Yang kedua, nisab zakat pertanian adalah 5 wasak atau setara dengan 815 kg beras atau juga setara dengan 1481 kg gabah. Ketentuan ketiga yaitu zakat dibayar dalam wujud benda dari jenis yang dihasilkan, tetapi dimungkinkan untuk dibayar dalam bentuk uang. Ketentuan keempat yaitu kadar zakatnya. Kadar zakatnya dibagi menjadi 2. Yang pertama 10% jika pengairannya tanpa biaya, seperti diairi dengan air hujan. Yang kedua 5% jika pengairannya mengeluarkan biaya, artinya dalam proses pertanian tersebut petani mengeluarkan biaya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman lainnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Bayu, yaitu tentang jenis-jenis tanaman yang wajib untuk dizakati. Yang pertama, menurut madhab Ibnu Umar dan mayoritas ulama salaf, zakat pertanian diwajibkan pada 4 jenis tanaman, yaitu gandum, syair, kurma kering, dan anggur kering. Yang kedua, menurut ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah, yaitu apapun yang menjadi makanan pokok daerah setempat. Yang ketiga, menurut ulama Hanabilah, tidak diwajibkan pada sayur-sayuran dan buah-buahan yang cair. Yang keempat, menurut ulama Hanafiyah, yaitu semua jenis tanaman yang diniatkan untuk diambil manfaatnya. Selanjutnya adalah model perhitungan nisab dan zakat pertanian. Dibagi menjadi 2 ketentuan. Yang pertama adalah yang dianggap sebagai bahan makanan pokok dengan nisab 1.350 kg gabah atau 705 kg beras atau yang setara, dengan kadar zakat 5% bagi tanaman yang membutuhkan biaya dalam pengairannya, kemudian 10% untuk tanaman yang tidak memerlukan biaya dalam pengairannya, dan kemudian ada 2,5% untuk tanaman yang dijadikan sebagai barang dagangan. Yang kedua adalah semua hasil bumi yang dibudidayakan dan sebagainya. Nisabnya setara dengan 85 kg emas dengan kadar zakat 2,5%, dengan keterangan bukan tujuan untuk dimakan sebagai makanan pokok. Slide selanjutnya adalah contoh perhitungan zakat pertanian. Bisa dibaca sendiri contohnya. Diketahui bahwa biaya dalam pertaniannya adalah 5 juta rupiah. Kemudian panen yang dihasilkan adalah 10 ton beras. Lalu berapakah hasil pertanian yang wajib dizakati? Di sini dapat diketahui nisab zakat pertanian adalah 750 kg beras atau 1.350 kg gabah.
Di sini yang diketahui adalah 10 ton beras. Berarti nisab zakatnya adalah 750 kg beras dengan kadar zakat 5%. Kenapa? Karena dalam pertaniannya Pak Alan membutuhkan biaya sebesar 5 juta rupiah. Lalu kapan Pak Alan mengeluarkan zakatnya? Yaitu ketika panen tersebut. Kemudian kita hitung zakatnya Pak Alan. Dimisalkan 1 kg beras adalah Rp10.000, maka 10 ton beras kali Rp10.000 adalah 100 juta rupiah. Nah, 100 juta rupiah ini dikalikan dengan 5% atau tarif zakatnya, yaitu 5% tersebut. Hasilnya 5 juta rupiah. Maka zakat yang dikeluarkan oleh Pak Alan adalah sebesar 5 juta rupiah. Kemudian selanjutnya adalah zakat investasi yang akan dilanjutkan oleh Hailal. Baik, selanjutnya tentang pengertian zakat investasi. Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Di antara bentuk yang masuk dalam kategori investasi adalah bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan, investasi ternak atau tambak, dan lain-lain. Selanjutnya, yang wajib dikeluarkan zakatnya bukan dari nilai investasi tersebut, tetapi pemasukan hasil dari investasi itu. Bila berbentuk rumah kontrakan, maka uang sewa itu yang harus dizakatkan. Bila kendaraan yang disewakan, maka uang sewanya. Bila pabrik dan industri, maka nilai keuntungannya. Oleh karena itu, pengeluaran zakatnya bukan dihitung berdasarkan perputaran tahun, tetapi berdasarkan pemasukan hasil. Kapan menerima uang, maka dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya tentang nisab zakat investasi. Para ulama kontemporer seperti Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, dan Yusuf Qaradawi menganalogikan nisab zakat investasi ke dalam zakat pertanian, yaitu dikenakan saat mendapatkan hasil tanpa memasukkan unsur modal, dengan tarif 5% apabila penghasilan kotor dan 10% apabila penghasilan bersih. Baik, selanjutnya tentang contoh perhitungan zakat tanah pertanian apabila tanah tersebut disewakan. Jika seseorang memiliki 25 fedan tanah, satu fedan tanah itu sama dengan 4.200 meter. Tanah yang ia sewakan kepada seorang petani dengan harga sewa per fedannya itu 1 juta per tahun. Dibayar dengan 2 kali pembayaran sama pada musim pertanian. Sebagian uang sewa tersebut dibelanjakan untuk kebutuhan hidupnya senilai 15 juta. Nisabnya senilai 85 gram emas 21 karat. Misalkan harga 1 gram emasnya itu 50.000, maka nisabnya 4.250. Perhitungannya, nilai sewa yang diperoleh berarti 1 juta kali 25 tanah fedan itu sama dengan 25 juta. Dikurangi kebutuhan hidup pokok yaitu 15 juta tadi. Maka harta bersih dari zakat itu 10 juta. Dari 25 juta dikurangi 15 juta tadi. Jumlah zakat yang harus dibayar oleh pemilik adalah 10 juta kali 25%. 25% itu dari kadar zakat emas 85 gram. Jadi zakat yang harus dibayarkan adalah 250.000. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf banyak kurangnya, banyak salahnya. Kami membuka 3 penanya terlebih dahulu. Sekian.